Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November, kelas Bahasa Indonesia 5 dengan dosen pengampu Bapak Edi Subali. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait mengelola referensi yang kredibel dengan aplikasi Mendeley. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas. Perkenalkan, saya Hafna Layu Artini dengan NRP 50012011108 akan memaparkan tentang menulis ilmiah wajib disertai kegiatan membaca referensi yang kredibel. Penulisan ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seorang penulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukan. Ada beberapa jenis metode penelitian dalam proses penulisan ilmiah, yaitu studi pustaka, studi lapangan, atau gabungan dari keduanya. Dalam penulisan ilmiah dengan metode penelitian studi pustaka, seluruh data dapat diperoleh dari sumber acuan atau referensi berupa buku cetak, jurnal, website, atau lain sebagainya. Referensi merupakan sesuatu yang digunakan oleh pemberi informasi untuk mendukung atau memperkuat pernyataannya. Tentu saja referensi yang digunakan haruslah kredibel, yaitu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Tujuan membaca referensi yang kredibel adalah untuk membantu dalam penulisan ilmiah, agar apa yang dituliskan dalam tulisan ilmiah tersebut dapat memiliki argumentasi yang kuat, menghindari plagiarisme, serta dapat memberikan informasi kepada orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kita akan membahas terkait kriteria referensi yang kredibel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefania Arianti, NRP 50012011129 dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November. Kriteria referensi yang kredibel antara lain: pertama, referensi disajikan dengan bahasa formal. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan bahasa formal akan lebih mudah dipahami, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan jelas. 2. Menggunakan kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Referensi haruslah menggunakan kalimat SPOK agar tujuan dan isi informasi di dalamnya tersampaikan dengan jelas untuk pembaca. Ketiga, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Referensi yang kredibel memiliki standar publikasi yakni ISBN yang dapat diedarkan secara luas kepada masyarakat. Ciri berikutnya adalah buku referensi tersebut bisa digunakan untuk referensi, sitasi, dan juga bisa dimasukkan ke dalam daftar referensi karya ilmiah. Hal ini penting karena menjadi bukti bahwa isi dari buku referensi disusun memang berdasarkan hasil ilmiah. 5. Ciri kriteria referensi yang berkategori kredibel adalah referensi yang merupakan hasil penelitian, sehingga isi dan sumber penyusunnya jelas dan dapat dibuktikan secara valid. 6. Membahas satu bidang ilmu. Isi di dalam buku referensi haruslah materi dari satu bidang ilmu, sehingga secara khusus membahas satu bidang ilmu saja, tanpa bercabang ke ilmu lain. Tujuannya adalah menghindari persepsi saat membaca informasi di dalamnya. Isi referensi masuk akal dan sesuai dengan alur logika. Buku referensi memiliki aturan khusus dalam proses pembuatannya, sehingga tidak boleh asal-asalan dan sesuai dengan alur logika. Misalnya, dimulai dengan penentuan kasus atau topik. Lalu yang ke-8, diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Kriteria referensi yang kredibel juga haruslah diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan terpercaya, sehingga isi informasi tidak diragukan lagi. Yang terakhir adalah menggunakan daftar pustaka. Suatu referensi harus menggunakan daftar pustaka agar dapat dianggap referensi yang kredibel. Apabila tidak menggunakan daftar pustaka, maka dianggap plagiat atau menyontek karya milik orang lain. Selanjutnya adalah website yang dijadikan referensi. Tak hanya buku atau jurnal saja yang dapat dijadikan referensi, website juga dapat dijadikan referensi. Sama halnya seperti referensi lain,
Website juga memiliki ciri-ciri agar dapat dijadikan referensi yang kredibel, karena tidak semua informasi yang ada di internet dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah dan memilih website yang dapat dijadikan referensi. Ciri-ciri website yang dapat dijadikan referensi yang pertama adalah ada informasi keterangan penanggung jawab. Informasi penanggung jawab pada website biasanya dibuktikan dengan adanya menu tentang kami, about, kontak kami, ataupun kontak us. Dengan adanya informasi itu, maka jelaslah pemilik website tersebut. Sehingga, bila terjadi sesuatu, pihak yang bertanggung jawab adalah si pemilik website tersebut. Yang kedua adalah informasi yang ada di dalamnya bersifat objektif. Informasi yang bersifat objektif artinya menyajikan informasi sesuai dengan fakta, tidak melebih-lebihkan, dan tidak menjelek-jelekan kelompok lain. Lalu, ada jenis-jenis domain resmi. Yang pertama adalah .ac.id untuk domain akademik, .or.id untuk domain organisasi, .go.id atau .gov untuk domain pemerintah, .mil.id untuk domain militer, dan .edu untuk domain pendidikan. Saya Rizky Agung Samudra dengan NRP 50012011115 dari Departemen Fisika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Di masa pandemik ini, sebagai aktivitas akademik, kita diharuskan untuk menjauhi tempat-tempat yang rentan terhadap penyebaran virus corona. Salah satunya adalah perpustakaan. Tentu saja, ini akan mengurangi sumber referensi yang bisa diambil dari perpustakaan. Namun, di era digital ini, seperti sumber ilmiah tidak hanya berasal dari bentuk fisik, tetapi juga sudah banyak secara digital, di mana untuk mengaksesnya cukup memerlukan jaringan internet. Tujuan mencantumkan referensi adalah bisa memberikan suatu informasi kepada pembacanya tentang sumber asli informasi tersebut. Kita dapat menelusurinya referensi yang kredibel secara daring dengan menggunakan beberapa aplikasi, antara lain Mendeley, Google Scholar, Docs, Academy.edu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amriata Permata, NRP 500-120-1122. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang bagaimana praktik menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, bagaimana cara praktik mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunduh aplikasi Mendeley ke dalam perangkat yang akan digunakan. Kemudian melakukan registrasi akun. Kemudian setelah dilakukan registrasi akun, maka tampilan aplikasi Mendeley akan seperti ini. Setelah itu, tekan tombol Add yang berada pada sisi ujung kiri. Kemudian pilih Add Files. Setelah itu, pilih PDF yang akan digunakan. PDF yang akan digunakan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, dan data-data dari file tersebut terletak di sebelah kanan. Maka, dengan begini, referensi yang akan kita gunakan sudah tersimpan. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka? Yang pertama, tekan tombol Tools, kemudian unduh MS Word. Setelah MS Word telah terunduh, kemudian lanjut dengan menekan Get Mendeley Site. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dan pilih Get It Now. Kemudian masukkan email yang sesuai dengan email yang ada di Word kita. Setelah itu, lambang insert citation ditekan. Kemudian, masukkan nama penulis yang sudah kita simpan referensinya di aplikasi Mendeley tadi. Maka penulisan citasi akan menjadi seperti ini. Kemudian penulisan daftar pustaka. Setelah itu untuk penulisan daftar pustaka,
Di sini kita menggunakan Mendeley site, kemudian memilih reference. Di sini yang dimasukkan menggunakan apa yang telah kita masukkan terlebih dahulu ke dalam aplikasi. Setelah itu pilih More dan pilih Insert Bibliography. Kemudian pilih Insert. Kemudian daftar pustakanya akan tampil seperti ini. Sekian presentasi dari kami terkait mengelola referensi dengan Mendeley. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.